Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat e-billing lewat aplikasi M-Pajak. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi M-Pajak adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh Dirjen Pajak. Dan dari sana kita bisa membuat e-billing. Dan sangat praktis karena bisa menggunakan lewat HP saja. Yang pertama kita buka aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Dan kita langsung ke menu e-billing yang ada di sebelah kanan ini. Kita klik aja e-billing. Kemudian NPWP-nya sudah langsung otomatis ya. Namanya juga sudah otomatis, alamatnya juga sudah otomatis. Kenapa langsung otomatis? Karena ketika kita masuk M-Pajak, ketika kita baru masuk M-Pajak, maka identitas kita sudah langsung terekam di sana. Artinya ketika kita masuk, kita akan memasukkan NPWP kita dan passwordnya adalah menggunakan password DJP online yang selama ini sering kita pakai. Jadi sudah langsung terekam. Jadi NPWP, nama dan alamat sudah langsung terekam. Kemudian kita akan ke jenis pajak. Jenis pajak di sini jenis pajak ada berbagai macam ya. Dari katalog kita lihat sampai ke bawah itu cukup banyak. Dan pada kesempatan ini ataupun yang paling sering dipakai untuk wajib pajak itu adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, PPh pasal 25, 26, PPh final dan juga PPN dalam negeri ya atau PPN. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat ataupun mau membayar PPN. Saya akan pilih PPN dalam negeri dengan kode 411211. Nah, dia sudah muncul di jenis pajak. Kemudian jenis setoran. Jenis setoran ini juga ada berbagai macam ya. Kalau kita lihat sampai ke bawah itu cukup banyak. Dan yang paling sering dipakai untuk ini adalah masa dan juga 300 ya STP. Dan bisa juga 900 ya untuk pemungutan oleh non-bendaharawan. Kemudian saya akan membayar PPN dan saya akan memilih jenis setorannya PPN masa atau 100. Jadi yang masa itu atau setiap bulan itu kita akan memilih masa. Kemudian masa pajak, kita akan menentukan masa pajak sesuai dengan masa yang akan kita bayar atau bulan yang mau kita bayar. Untuk PPN, kita biasanya pembayaran PPN itu sebulan setelah transaksi. Artinya ketika sebulan setelah membuat faktur pajak. Jadi kalau misalnya kita membuat faktur pajak di bulan Agustus, maka pembayaran terakhir adalah di bulan September. Nah, untuk masa pajak ini jangan sampai salah ya, dan harap diperhatikan, sesuaikan dengan. Nah, untuk menentukan masa pajak ini, kuncinya adalah sesuaikan dengan tanggal faktur pajakmu. Jadi kalau di faktur pajakmu semuanya bulan 8, maka di masa pajak ini maka harus Anda buat bulan 8. Jadi sesuaikan dengan faktur pajaknya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memilih membayar yang bulan 8 ya, karena kebetulan semuanya yang saya bayar adalah transaksi atau kegiatan yang ada di bulan 8. Kemudian tahun pajaknya adalah tahun sekarang, tahun 2021. Nah ini, sebelum kita ke jumlah setoran, coba teman-teman perhatikan lagi 4 hal ini jangan sampai salah. Apa saja itu? Yang pertama jenis pajaknya jangan sampai salah, jenis setoran, masa pajak, dan tahun pajak. Karena salah satu di sini salah, salah satu saja salah, maka kita akan kesulitan dalam hal pelaporan pajak. Atau bahkan kalau salah satu salah, maka kita akan diwajibkan untuk melakukan PBK atau pemindah bukuan. Jadi pastikan yang 4 ini benar-benar pas. Jika kurang yakin bisa ditanyakan ataupun dicari di Google atau di YouTube
Ataupun bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jadi jangan sampai salah, pastikan kode pajak PPN 411 jenis setorannya adalah 100, masa pajaknya sesuaikan dengan masa pajak yang mau dibayar, dan tahun pajaknya adalah tahun berjalan. Kemudian jika sudah pasti kita masuk ke jumlah setoran, tuliskan berapa pajak yang mau Anda bayar. Dalam contoh ini adalah akan dibayar adalah sebesar Rp500.000, dan untuk terbilangnya ini adalah otomatis Rp500. Untuk uraian bisa kita tuliskan apa saja ya, tapi ini adalah opsional, bisa ditulis bisa tidak. Bisa kita tuliskan pembayaran, bisa kita tuliskan misalnya pembayaran, bisa juga pembayaran faktur kemana gitu, misalnya ke PTA atau apapun bisa teman-teman buat di sini untuk memudahkan kita mengingat transaksi ini. Selesai uraian, maka kita langsung klik buat kode billing. Kita klik. Ini lagi proses ya. Ini proses pembuatan kode billing. Kita tunggu saja. Nah, ini dia kode billingnya, dan kode billingnya ada di paling atas ya. Kalau kita mau salin, bisa kita klik di sini. Cuman kita hanya menyalin kode billingnya saja. Sebenarnya sih untuk kode billing yang paling penting adalah kodenya saja. Jadi hanya bawa kodenya saja kita kasih ke petugas kantor pos ataupun bank, itu sudah bisa. Karena lewat kode billing itu semua sudah terekam, dari bulannya, nama kita, NPWP, jumlah setoran, itu sudah terekam semua di kode billing ini. Nah, kalau teman-teman mau kirim ke orang ataupun kita mau kirimkan ke teman kita, bisa langsung di screen aja ya, di screenshot. Misalnya dari sini ya, di screenshot seperti ini, di screenshot ya, terus kita kirim. Dan kalau mau di print sama juga ya, harus di screenshot dan di print, karena ini memang kita tidak bisa download ya. Jadi kita tidak bisa download seperti di DJP online, kita kan bisa download ya, kita download ke bentuk PDF lalu kita print. Untuk lewat M-Pajak kita tidak bisa download. Cuman kelebihan dari M-Pajak ini adalah bahwa e-billing ini ada riwayat pembuatan e-billingnya. Jadi kita bisa lihat di e-billing. Jadi misalnya ini kita sudah ada di menu e-billing ya. Lalu kita di sebelah, di pojok kanan ini ada dua kotak. Jadi kotak yang sebelah kiri kita klik, maka akan terlihat riwayat pembuatan e-billing kita. Jadi seperti pada contoh ini, riwayat e-billingnya sudah ada dua ya, ada dua e-billing, dan ini bisa memudahkan kita walaupun kita tidak ngeprint, walaupun kita tidak cetak, tapi kita bisa ada dokumentasi di aplikasi M-Pajak ini. Inilah kelebihan dari aplikasi M-Pajak ini, kita bisa melihat transaksi atau riwayat e-billing kita. Dan misalnya pun bukti pembayaran ataupun misalnya kode NTPN tidak jelas. Kalau misalnya kita mau melihat NTPN, memang tidak bisa lewat billing M-Pajak ini ya, tapi kita bisa mengambil kode billingnya dan kita bisa melihat di DJP online. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana cara melihat NTPN yang tidak jelas di bukti store, teman-teman bisa melihat di video kami, atau bisa melihat di kolom deskripsi untuk melihat link video untuk melihat NTPN. Ya, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap setia di channel kami untuk melihat video-video ataupun tutorial pajak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang belum subscribe, supaya Anda selalu dapat notifikasi setiap ada informasi atau video tutorial pajak dari kami.
Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.